Saudaraku sekalian, coba kita jujur pada diri kita sendiri. Hari ini, banyak orang bangga dengan agamanya. Ada yang sibuk menghitung jumlah rakaatnya, ada yang bangga sudah berkali-kali umroh, ada pula yang memamerkan banyaknya sedekah. Semua itu baik, semua itu syariat. Tapi saya tanya, apakah itu cukup? Apakah dengan itu kita otomatis dekat kepada Allah? Kalau begitu caranya, berarti semua orang yang rajin ritual harusnya hatinya tenang. Tapi nyatanya tidak. Banyak yang rajin sholat, tapi hatinya masih penuh iri. Banyak yang rajin puasa, tapi lidahnya masih senang menggunjing. Banyak yang berhaji, tapi pulang dari sana tetap membawa kesombongan. Lalu apa artinya? Jangan-jangan, kita ini tertipu oleh diri kita sendiri. Kita merasa sudah dekat dengan Allah, padahal yang kita dekati hanya kebanggaan diri. Kita merasa sudah sampai di makom ma'rifat, padahal masih sibuk dengan pakaian luar. Pernahkah kita berpikir begitu? Syariat itu penting. Saya tidak mengatakan syariat tidak penting. Syariat itu ibarat pintu. Kalau mau masuk rumah, tentu lewat pintu. Tapi jangan salah, pintu itu bukan tujuan. Rumahnya yang jadi tujuan. Banyak orang berhenti di pintu, dipeluknya pintu, dipajang fotonya di depan pintu, lalu dia berkata aku sudah sampai. Padahal belum masuk ke dalam rumah. Nah, banyak orang beragama seperti itu. Coba kita lihat bagian-bagian dalam diri kita. Karena perjalanan menuju Allah bukan sekadar dari masjid ke masjid, dari kitab ke kitab. Perjalanan itu dari diri sendiri menuju diri sendiri. Dari syariat lahir menuju thariqah batin, lalu berjalan ke hakikat, hingga akhirnya sampai pada ma'rifat. Pertama, niat. Semua amal bermula dari niat. Tapi jangan-jangan kita selama ini menipu Allah lewat niat. Salat katanya karena Allah, tapi hatinya ingin dipuji. Sedekah katanya ikhlas, tapi dalam hati ada rasa ingin dilihat. Kalau begitu, niat kita sebenarnya untuk siapa? Untuk Allah, atau untuk diri sendiri? Allah sudah menegaskan dalam firman-Nya. Suratul Bayyinah ayat 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Mari kita bedah perkata. وَمَا أُمِرُوا artinya, dan tidaklah mereka itu diperintah. Hidup ini bukan liar, kita diperintah, ada aturan. Illa, kecuali. Ini kata pembatas, artinya tidak ada alternatif lain. Liya'budu Allah, agar menyembah Allah. Ingat, ibadah itu bukan sekadar sholat, tapi seluruh gerak hidupmu. Mukhlisina lahu ad-din, dengan ikhlas agama itu hanya untuknya. Ikhlas itu bukan di mulut, tapi ketika kita nggak peduli, dipuji atau dicaci. Hunafa, lurus. Jangan belok karena ingin dipuji manusia, jangan belok karena takut dibenci. Jadi kalau niat masih bercampur pamrih, berarti kita belum lurus. Kedua, lidah. Lidah itu kecil, tapi bisa menghancurkan. Banyak orang sholatnya rajin, tapi mulutnya tajam. Dia menyakiti hati orang lain, lalu berkata, saya kan hanya bercanda. Jangan lupa, kata-kata itu bisa menusuk lebih dalam daripada pedang. Kalau kita ingin menapaki jalan thariqah, lidah ini harus dijaga. Bicara yang baik, atau diam. Bukankah Rasul pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Nah, Al-Quran juga menyinggung soal lidah ini. Allah berfirman, Surat Al-Qaf ayat 18, Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Sekarang coba kita bedah satu-satu. Ini gaya saya kalau ngaji, ya. Kadang orang bilang, kok ribet banget ngebedah kata-kata. Loh, gimana nggak? Kalau kamu cuma baca cepat, paling cuma lewat di telinga, nggak pernah turun ke hati. Tidak ada. Nah, ini penegasan. Bukan jarang, bukan kadang, tapi tidak ada satupun. Jadi jangan harap ucapanmu bisa lolos. Yalfizu dari kata lafadha, artinya mengeluarkan. Jadi setiap huruf yang keluar dari mulutmu, sekecil apapun, ada nilainya. Min qaulin, dari perkataan. Qaul itu bukan cuma omongan resmi, termasuk bercanda, nyindir, gibah, semua masuk. Illa ladaihi, kecuali di sisinya. Artinya apa? Semua ucapanmu langsung nempel, melekat di sisi dirimu sendiri, bukan orang lain. Raqibun pengawas. Ada malaikat yang kerjanya ngintipin mulutmu, bukan ngintipin hatimu. Lidahmu dulu yang dihitung. Atid, yang selalu siap. Nah ini yang bikin ngeri. Malaikatnya nggak pernah tidur, nggak pernah lalai. Kamu ngomong pun langsung dicatat. Kalau direnungkan, ayat ini keras sekali bro. Kenapa? Karena Allah tidak bilang, semua amalmu dicatat, tapi semua kata-katamu. Kenapa lidah yang diingatkan duluan? Karena manusia lebih sering salah lidah daripada salah tangan. Sekarang saya mau kasih pertanyaan. Berapa banyak orang yang hancur hidupnya bukan karena pedang, tapi karena lidah? Fitnah, omongan sembarangan, janji palsu, itu semua lahir dari lidah.
Jadi kalau ada orang rajin zikir tapi mulutnya bikin orang sakit hati, jangan dulu sombong merasa dekat dengan Allah. Zikirnya mungkin ke tasbih, tapi lisannya kejahatan. Makanya Rasul bilang, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Diam itu emas bro. Tapi ngomong yang benar itu lebih dari emas. Masalahnya, kebanyakan orang gak bisa menahan lidahnya. Allah juga bilang di tempat lain. Surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Mari kita bedah lagi satu-satu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi ini perintah khusus, bukan buat semua orang, tapi buat kamu yang ngaku beriman. Kalau ngaku, kalau enggak ya nggak usah tersinggung. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu bukan sekadar takut. Kalau takut doang, anjing galak pun orang takut. Takwa artinya sadar, hati-hati, waspada. Termasuk waspada dengan mulutmu, waqulu, dan ucapkanlah. Jadi imanmu harus kelihatan dari mulutmu. Bukan cuma dari sajadah. Qaulun sadida, perkataan yang benar, tepat, lurus. Sadid itu kalau panah, kena tepat di sasaran. Kalau lidahmu meleset, berarti belum sadid. Jadi kalau saya bicara agak tajam begini, jangan langsung bilang, jangan langsung berpikiran kok nyakitin hati. Lu memang Quran sendiri, nyuruh lidahmu itu sadid, tepat sasaran. Kalau saya melenceng, berarti saya nggak jujur sama Quran. Mata bisa jadi sumber dosa. Melihat yang haram, iri pada keberhasilan orang lain, menatap dengan hawa nafsu. Kita merasa mata ini kecil, tapi dia adalah jendela hati. Kalau mata kotor, hati pun akan keruh. Jalan menuju thoriqoh dimulai dengan menjaga pandangan. Lihatlah dunia secukupnya, tapi arahkan mata hati kepada Allah. Sekarang mari kita lihat bagaimana Al-Quran bicara tentang mata ini. Allah berfirman. Surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azkad lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Mari kita bedah pelan-pelan. Kul, katakanlah. Ini langsung perintah ke Nabi untuk disampaikan ke kita. Jadi jangan bilang itu kan ayat buat zaman dulu. Lo kalau nggak berlaku sekarang, ngapain Allah turunin? Lil mu'minin kepada orang-orang beriman. Jadi ini bukan perintah buat orang kafir. Yang dipanggil Allah itu kita, yang sok ngaku beriman. Yaghuddu dari kata ghadullah, artinya menundukkan, menahan. Jadi bukan cuma sekadar jangan lihat, tapi lebih halus, jaga pandanganmu, jangan liar. Min absorihim dari pandangan mereka. Absar bentuk jamak dari basar, sama dengan penglihatan. Jadi bukan cuma mata fisik, tapi juga cara memandang hidup. Kalau pandanganmu cuma ke dunia, ya hatimu penuh dunia. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Nah ini unik. Kenapa menjaga mata langsung disambung dengan menjaga kemaluan? Karena yang masuk lewat mata bisa jatuh ke syahwat. Jadi yang di bawah sering salah, itu asalnya dari yang di atas, mata. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Kalau kamu bisa jaga mata, hidupmu jadi bersih. Kalau tidak, hatimu akan keruh. Innallaha khabirun bima yasnaun. Sesungguhnya, Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, lihat. Allah nggak bilang apa yang mereka lihat, tapi apa yang mereka perbuat. Artinya apa? Pandanganmu melahirkan perbuatanmu. Sekarang saya tanya, berapa banyak orang jatuh ke dosa besar karena awalnya cuma lihat? Lihat iklan, lihat gambar, lihat sesuatu yang bukan haknya, akhirnya tumbuh nafsu. Berlanjut jadi perbuatan. Makanya saya sering bilang, mata itu jalan tol setan. Kalau jalan tol ini terbuka, setan lewat seenaknya. Nah saudaraku, ini baru separuh ayat. Allah belum selesai bicara. Masih ada lanjutannya, yang jauh lebih menusuk, tentang kenapa Allah kasih sebagian orang nikmat dunia, dan apa sebenarnya rizki yang lebih kekal daripada itu semua. Tapi biar kalian gak buru-buru merasa paham, kita tahan dulu di sini. Coba renungkan dulu. Apakah mata kita lebih sering melihat nikmat orang lain, atau mensyukuri nikmat sendiri? Kalau jawabanmu jujur, kamu pasti kaget. Lanjutan ayat ini, kita bahas di part 2. Masih penasaran? Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Gratis kok. Jangan sampai ketinggalan ilmunya.